teman-teman dan adik-adik, kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perbedaan cara memelihara kucing dan anjing di Eropa, khususnya di Jerman, dibandingkan dengan di Indonesia. Di Jerman itu binatang peliharaan seperti kucing atau anjing diperlakukan dan dicintai layaknya manusia. Nah, saya ingin berbagi tips bagaimana kita membersihkan toilet kucing atau litter box. Tapi sebelumnya mari kita bahas dulu apa saja sih aturan agar kita bisa memelihara anjing dan kucing di Jerman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sebelum memelihara hewan peliharaan, kita perlu memeriksa atau mengeceknya terlebih dahulu mengenai izin dari pemilik rumah atau pemilik tanah di mana tempat kita tinggal. Meskipun keputusan pengadilan baru-baru ini menyatakan bahwa hewan peliharaan tidak dapat langsung dilarang dalam proses sewa, tapi tuan rumah atau tuan tanah biasanya meminta kita untuk mendapatkan izin. Pembatasan yang paling umum adalah pada ras anjing tertentu yang dianggap berbahaya. Memiliki kucing di Jerman jauh lebih mudah, tetapi kita tetap harus menanyakannya kepada pemiliknya. Karena apa? Karena hewan peliharaan diurus seperti manusia. Mereka butuh dokter hewan, paspor, dan juga asuransi yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Nah, selain untuk keadaan darurat seperti operasi, ada alasan lain untuk kita mengunjungi dokter hewan. Misalnya saat kita ingin mensterilkan atau memandulkan, vaksinasi tahunan, perawatan gigi, cedera, keracunan, pencegahan kutu, dan mendiagnosis penyakit. Dan ada juga vaksin yang diwajibkan, yaitu rabies untuk anak anjing. Kita perlu menanyakan kepada dokter hewan tentang dokumen paspor hewan peliharaan kita di Jerman. Ini diperlukan untuk perjalanan dan mencantumkan nomor microchip hewan, info kontak pemilik, dan riwayat vaksinasi. Nah, apa itu microchip, bagaimana bentuknya, dan apa fungsinya? Jadi microchip ini adalah chip elektronik kecil seukuran sebutir beras yang ditanam di bawah kulit anjing atau kucing dan berisi nomor unik yang dapat dibaca oleh petugas yang bersangkutan. Ini yang sering dijumpai itu untuk anjing ya, karena rincian kotak pemilik anjing yang berkaitan dengan setiap nomor itu dicatat di database pusat. Jadi jika anjing itu hilang atau dicuri, ini akan lebih gampang oleh pihak yang berwenang untuk mengecek dan nantinya diketemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya dengan cepat dan aman. Makanya sebagai pemilik itu sangat penting untuk kita memperbaharui detail informasi, misalnya ketika kita ingin pindah rumah atau pindah alamat, juga nomor telepon kita. Oke, lalu yang berikut itu di angkutan umum atau ketika kita melakukan perjalanan. Rata-rata sistem transportasi di Jerman itu tidak masalah ketika kita berpergian dengan hewan. Tapi kita perlu memeriksa kembali apakah memerlukan tiket tambahan untuk mereka dan jika ada pembatasan yang berlaku. Sedangkan perjalanan dengan mobil memiliki persyaratan pengangkut ekstra atau bahkan sabuk pengaman untuk anjing. Oke teman-teman dan adik-adik, sekarang mari kita lihat proses bagaimana kami membersihkan toilet kucing kami, Miko dan Cinta, dan menggantikannya dengan pasir yang baru. Pasti teman-teman dan adik-adik tahu ya, kalau kucing itu beda sekali sama anjing. Kalau anjing itu dia bisa buang kotoran di mana saja, misalnya di luar ya. Tetapi kalau kucing itu biasanya dia menggali tanah atau pasir, lalu dia membuang kotorannya di situ, setelah itu dia tutup lagi dengan pasir atau tanah. Nah, berikut adalah contoh dari model-model toilet kucing untuk di rumah ya. Dari yang modelnya biasa, standar, sampai yang canggih, bahkan dilengkapi dengan WiFi. Dan kita bisa
kontrol melalui HP ya, gampang banget, mudah, dan ada proses penyerapan dan pembersihan secara otomatis. Oke, lalu yang berikutnya itu mengenai asuransi kesehatan hewan peliharaan di Jerman. Anjing, kucing, dan kuda juga rentan terhadap cedera dan penyakit seperti kita manusia. Karena biaya medis yang bisa menjadi sangat mahal, maka kita dianjurkan untuk mendaftar asuransi kesehatan hewan peliharaan Jerman, atau dalam bahasa Jermannya disebut Tierkrankenversicherung. Jangan lupa bahwa kita juga wajib membayar pajak. Nah, untuk biaya asuransi kesehatan hewan peliharaan di Jerman, itu biayanya berkisar antara 130 sampai 300 euro untuk kucing ya. Jadi itu sekitar 2.200.000 sampai 5 juta. Sedangkan untuk anjing itu dimulai dari 250 euro atau sekitar 4.250.000-an. Memiliki anjing di Jerman itu lebih rumit daripada kucing loh. Karena kalau misalnya kita di jalan, itu kita wajib untuk mengangkat kotoran mereka dan mengikuti hukum yang berlaku. Misalnya anjing itu harus ada talinya ketika kita berada di luar rumah atau di publik. Setiap pemilik bertanggung jawab atas kerusakan orang atau benda oleh anjingnya. Nah, makanya kalau kita punya asuransi itu lebih gampang karena akan di-cover oleh asuransi tersebut. Asuransi kewajiban untuk anjing itu dalam bahasa Jermannya disebut Hundehaftpflichtversicherung. Nah, kita juga harus memeriksa apakah ada tanda di pintu depan sebuah tempat yang melarang penggunaan anjing. Mereka tidak diizinkan di supermarket dan banyak bangunan umum. Tetapi sebagian besar restoran, hotel, dan kafe mengizinkan anjing. Kucing itu kodratnya sangat peka, pintar, dan juga sensitif. Karena kucing kita ini kucing rumahan yang mereka jarang sekali keluar rumah. Kalau di luar rumah pun biasanya ada tali ya, tali panjang kita bawa. Jadi di rumah kita punya toilet seperti ini di balkon. Di sini mereka membuang kotoran mereka udah tahu pintu masuk, pintu keluar, habis mereka buang, mereka tutup kembali. Jadi dalam periode 2 hari sekali kita harus bersihkan kotoran mereka agar fresh kembali dan gampang untuk mereka membuat kotoran berikutnya. Iya, Sve. Sve? Oh, super. Ja. Amma? Was machst du? Was machst du? Nicht mit dem Kopf.
Warte, Ade, warte kurz, Papa mach. Oke, teman-teman dan adik-adik, sampai di sini dulu informasi saya kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy, God bless, and bye-bye. Ciao. Dorong, dorong. Super. Perfect. Danke, Amma. Komm, Hände waschen.